Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Menurut Baraya, kementerian apa di era Prabowo sekarang yang nampak tidak melakukan apa-apa? Ya, tentu saja banyak di antara kementerian yang sampai sekarang juga nampak tidak melakukan apa-apa. Tetapi salah satu yang ingin saya garis bawahi dan ingin saya soroti adalah Kementerian Pendidikan. Nah, Kementerian Pendidikan itu seakan hilang lenyap di telan bumi. Bahkan menterinya pun di Google pun itu tidak terlalu dikenal. Ketika kita misalkan ngeklik Menteri Pendidikan Indonesia, maka kebanyakan yang nampak masih Pak Nadiem gitu, bukan Pak Menteri yang sekarang. Memang tidak dikenal, tidak dirasakan, tidak dilihat oleh media massa, dan tidak terlihat gebrakan-gebrakan yang signifikan, kecuali isu-isu, upaya-upaya, dan cerita-cerita tentang bahwa kurikulum Indonesia akan dikembalikan kepada zaman sebelumnya. Ada UN-nya, ada kelas IPA IPS-nya, dan lain sebagainya. Sisanya kosong melompong, tidak terlihat. Ini bukan hanya anggapan saya mengkonfirmasi melalui Enigma misalkan, media analisis saya melihat bagaimana respon masyarakat terhadap kementerian-kementerian yang ada. Ketika saya ngeklik misalkan Kementerian Ekonomi, Kementerian Perdagangan dan sebagainya, mereka dibicarakan, didiskusikan dan menjadi objek dari pemikiran sama masyarakat itu banyak sekali, bisa mencapai belasan juta, puluhan juta, ada mungkin yang ratusan juta dibicarakan di media sosial. Tetapi ketika saya ngeklik Kementerian Pendidikan, itu yang membicarakannya sedikit sekali, gak sampai sejuta, gak sampai setengah juta, gak sampai seperempat juta yang membicarakan di media sosial. Karena apa? Ya hening, tidak ada apapun. Saya juga kemudian bertanya kepada kepala sekolah tempat saya mengajar, saya bertanya kepada kepala sekolah yang lain, ada nggak sih yang baru dari Kementerian Pendidikan? Nggak ada. Ya cuman ada isu akan kembali ke masa lalu, sistemnya mungkin sama, tapi namanya dirubah sedikit, apa-apanya dirubah, ada penyesuaian. Ya sudah, itu saja, tidak ada yang lain gitu. Tidak seperti gebrakan misalkan waktu Pak Nadiem berkuasa atau Pak Anies berkuasa, itu kan kita lihat lompatan gagasannya itu kerasa banget gitu. Ada perubahan radikal dan signifikan di situ gitu. Ya kelihatan gitu. Ya menghasilkan polemik, menghasilkan kontroversi. Tetapi kontroversi dan polemik itu muncul gara-gara gagasan baru yang beliau ajukan gitu kan. Nah, yang saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Menteri itu, Pak Menteri, sampai sejauh ini masyarakat tidak merasakan dampak signifikan dari kementerian yang Bapak pimpin. Dan ketika saya coba searching apa sebenarnya yang sedang dilakukan, saya menjadi sedikit lebih kecewa karena Kementerian Pendidikan yang sekarang itu justru fokus pada perbaikan-perbaikan sistem, fokus pada perbaikan-perbaikan kebijakan, fokus pada perbaikan-perbaikan kurikulum yang berhubungan dengan administrasi, kemudian yang berhubungan dengan protokol, bahwa nanti guru harus dimain apa yang segala rupa yang seperti itu dan sebagainya. Dan katanya fokusnya adalah kurikulumnya mungkin tidak akan diganti, tetapi ada beberapa yang harus ditinjau ulang. Ya begini begitu, tapi bagian ujung-ujungnya itu adalah masalah-masalah teknis dan masalah protokol. Saya pikir inilah yang membuat bahkan Kementerian Pendidikan itu kalah pamor dibandingkan dengan seorang gubernur Jawa Barat yang gagasan pendidikannya itu jelas lebih kelihatan, lebih signifikan gitu. Karena masalah kebijakan dari KDM itu, masalah pendidikan itu bukan terkait dengan sistemnya, bukan terkait pada teknisnya, tetapi terkait dengan idenya. Nah, ide inilah yang tidak terlihat. Saya ingin menggarisbawahi satu hal, Baraya, dan semoga kalau ada kesempatan Pak Menteri nonton video ini. Jadi begini Pak, pendidikan kita itu masalahnya bukan ada dalam sistem, bukan ada dalam kurikulum, sama sekali bukan. Tapi ada pada pelaksanaan, penerapan dari kurikulum atau dari ide tempat kurikulum itu berada gitu. Misalkan beginilah. Kalau misalkan kita fokusnya pada kurikulum, itu kurikulum kita tuh ganti berkali-kali. Dari tahun 2004 sampai sekarang, Baraya silakan hitung kurikulum ganti berapa kali. Tapi lihat hasilnya apa? Gak ada, kosong, selain menghabiskan anggaran. Jadi ini saya nantang kepada Baraya semua. Baraya yang pernah bersekolah dulu dan sekarang sudah menikah atau sudah bekerja atau sudah kuliah dan sebagainya, sisihkan waktu Baraya untuk kembali ke kelas, ke sekolah Baraya zaman dulu. Lalu duduk ikuti pelajaran, 2 jam pelajaran, 4 jam pelajaran, seminggu, sehari dan sebagainya, silahkan ikutin. Dan Baraya akan menemukan bahwa tidak ada perubahan apapun yang pernah Baraya rasakan ketika Baraya sekolah dan ketika Baraya sekarang datang lagi ke kelas. Coba,
Sekali lagi ya, Baraya yang sudah menikah, yang sudah bekerja, masuk lagi ke kelas tempat dulu Baraya belajar. Duduk aja di sana. 1 jam pelajaran ikutan aja gitu ya, ngaku Pak kami alumni kangen sama Bapak gitu misalkan ya. Duduk ke kelas lalu rasakan apa perubahannya. Gak ada. Baraya gak akan menemukan perubahannya. Kalau tidak percaya silahkan cek langsung datang ke kelas. Kenapa seperti itu? Ya karena seperti yang saya katakan, fokus ketika ganti menteri itu ganti kurikulum, kemudian yang dilakukan itu adalah teknisnya, administrasinya, protokolnya, dan hal-hal yang semacam itu. Nah, di dalam kelas itu sama sekali tidak ada esensi yang berubah. Sekali pergantian kurikulum Baraya itu menghabiskan dana sampai triliunan rupiah. Dan kadang-kadang rapatnya di hotel mewah. Dan konsumsi untuk pesertanya itu mahal-mahal. Catat, saya pernah ikutan yang kayak gitu, jadi jangan katakan saya bohong. Itu seperti itu, tapi hasilnya apa? Tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena fokusnya adalah perubahan pada administrasi, perubahan pada protokol dan sebagainya. Nah, itulah yang nampaknya sekarang terlihat dari apa yang dilakukan Pak Menteri sekarang gitu. Jadi fokusnya itu adalah nanti ada UN atau tidak, gak ngaruh Pak, sumpah. Saya berani taruhan, prestasi Indonesia pas sesudah dilaksanakan UN dan sebelum dilaksanakan UN dan sekarang dilaksanakannya lagi, silahkan cek nggak akan ada perubahan. Kecerdasan siswa nggak akan ada perubahan dan sebagainya. Karena apa? Ya karena fokusnya itu adalah pada sistemnya, bukan pada penerapan sistemnya. Nah, Pak Guru gimana sih? Coba berikan solusi, berikan alternatif. Ya udah gini, gampangnya gini Baraya. Ini hanya satu di antara sekian banyak contoh. Karena saya bukan fokus pada contohnya, tapi pada idenya gitu ya. Ini contohnya begini. Kalau misalkan saya hidup di tahun 2004, maka saya bisa melaksanakan pembelajaran yang sangat efektif dan efisien di zaman sekarang, bahkan tanpa mengganti kurikulum sama sekali. Kurikulum tahun 2004 itu adalah kurikulum berbasis kompetensi. Apa isi dari kurikulum berbasis kompetensi? Bahwa pembelajaran itu difokuskan pada kompetensi siswa, bukan pada materi yang harus diajarkan oleh negara. Jadi, fokus pada siswa itu jagonya apa, latar belakangnya apa, di bidang apa, kebutuhannya apa, kebutuhan negara apa, kebutuhan keluarga apa, kebutuhan sekolah apa, dan semua file-file itu kemudian disatukan dalam sebuah folder yang namanya kompetensi. Setelah itu, maka kurikulum disesuaikan dengan kompetensi itu. Jadi, misalkan hal yang sederhananya adalah, kalau misalkan ada orang yang tinggal di Papua, maka pembelajaran yang harus dilakukan itu adalah fokus pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat Papua. Apakah mereka harus membangun pariwisata yang baik? Apakah mereka harus menjebol garis kemiskinan yang kurang? Apakah mereka harus bisa nambang emas dan sebagainya? Fokuskan ke situ. Dan itu akan berubah pelaksanaannya ketika diterapkan di Jakarta. Karena Jakarta kompetensi, kebutuhan, latar belakang, dan sebagainya itu menjadi sangat berbeda. Nah, itu kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian, kita terapkan di zaman sekarang. Apa yang dibutuhkan di zaman sekarang? Satu hal yang luput dari Pak Menteri Pendidikan, saya mohon maaf ya, dan Kementerian Pendidikan, itu adalah bahwa ruang kelas itu sudah lama pindah. Bukan lagi ada di kelas, tapi di mana? Di handphone. Baraya percaya atau tidak? Ya tentu saja harus percaya. Anak-anak zaman now itu main bergaul pakai handphone, pakai internet. Kemudian main game pakai internet. Kemudian bertransaksi pakai internet. Dan mereka belajar juga pakai internet. Semua tugas-tugas yang diajukan guru di kelas kepada siswa, itu siswa akan memecahkannya di mana? Di internet. Di Google, di YouTube, di TikTok, dan lain sebagainya. Itu adalah fakta. Dan pada fakta berikutnya yang harus diakui adalah siswa lebih banyak berpengetahuan dari sumber-sumber Google dan YouTube, dari internet secara keseluruhan dibandingkan dari guru di kelas. Itu fakta. Nah, kalau misalkan faktanya adalah seperti itu, lalu bagaimana ceritanya Kementerian Pendidikan fokus pada perbaikan pada ruang kelas? Fokus perbaikan pada administrasi kelas. Kelasnya udah lama pindah ke sini, Pak. Ngapain Bapak fokus belajarnya di situ? Perbaikannya di situ ya enggak. Jadi, saran saya, ini kan solusi ya, ini solusi. Saran saya, solusi saya itu adalah pindahkan pendekatan pembelajaran kita menjadi cybergogi, menjadi pendekatan berbasis internet, berbasis cyber. Nah, ini masalahnya di Indonesia itu guru-guru nggak siap, tapi justru itu yang harus ditekankan. Gini,
Ini percontohan sederhananya gini ya. Karena semua siswa di zaman sekarang itu sudah belajar dari handphone, bertransaksi di handphone, main game dan bekerja sama dengan orang lain juga di handphone, maka kita siapkan pembelajaran juga di handphone, cybergogi. Bisakah Kementerian Pendidikan itu misalkan ngajak kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan di Brazil, di Australia, di Singapura. Kemudian setiap kelas, setiap hari siswa itu harus untuk kolaborasi juga dengan orang luar negeri. Jadi misalkan pakai handphone. Kan anak-anak sekarang itu udah streaming, udah YouTube, udah TikTokan, udah apa dengan dalam dan luar negeri. Jadi ya udah anak-anak juga diminta untuk bikin akun sedemikian sehingga dia bisa berkolaborasi dengan orang luar, bikin project bersama-sama, memecahkan masalah bersama-sama. Ini kan sudah dilakukan di negara-negara luar gitu. Amerika Serikat sudah ngobrol siswa-siswanya dengan orang Australia sudah ngobrol kerjasama dengan orang Brazil untuk melesaikan project-project tugas mereka di sekolah mereka. Nah, bisa nggak orang Indonesia juga melakukan hal yang seperti itu? Jadi nanti chattingan, ngobrol sama orang luar. Nah, itu artinya apa? Ini pembelajaran yang integratif. Artinya apa? Anak belajar teknologi, anak belajar bahasa internasional, anak belajar menyelesaikan tugas-tugasnya, anak belajar untuk bergaul dengan orang-orang di seluruh dunia dalam sistem yang lebih mengglobal. Globalisasi kan? Kemudian anak-anak akan diperkenalkan dengan teknologi-teknologi dan kebudayaan yang ada di negara yang lain. Saya nggak butuh kurikulum yang diganti-ganti. Itu saya pakai kurikulum 2004, kurikulum 20 tahun yang lalu, dan itu masih bisa diterapkan di zaman sekarang. Kurikulum berbasis kompetensi, kemudian kita masukkan kebijakan-kebijakan cybergogi. Bisa nggak seperti itu? Ya nanti anak-anak nggak siap karena internetnya kita kurang. Nah kalau misalkan anak nggak siap dan internetnya kurang, berarti jangan adain UN. Kalau misalkan ada di Jakarta internetnya sudah kenceng, sedangkan di wilayah lain internetnya tidak kenceng, tapi diadakan UN di mana semuanya harus dipukul rata, semuanya harus memahami soal yang sama. Ya kan ngaco gitu. Nah jadi fokusnya apa? Fokusnya itu adalah biarkan mereka itu bekerja sama, berinteraksi dengan orang-orang luar. Nah, nanti mereka melakukan hal-hal yang aneh misalkan. Ya makanya, kan kurikulum itu Baraya harus memasa depan. Kurikulum itu bukan memaksa anak-anak belajar dari buku teks yang ditulis 30-40 tahun yang lalu. Bukan. Tapi kurikulum itu harus disiapkan sedemikian rupa agar anak-anak itu bisa menapaki masa depan yang indah dan cerah. Karena itu fokusnya tuh ke depan, bukan ke belakang, bukan baca teks masa lalu, tapi hidup di zaman sekarang yang bisa berinteraksi untuk kehidupan masa depan. Gitu kan? Ya karena anak-anak sekarang sudah main yang aneh-aneh juga di HP, anak-anak itu sudah berinteraksi dengan HP, ya berarti kita harus melakukan pendidikan di HP juga, di ruang kelas yang ada di cybergogi itu. Nanti kalau misalkan guru-gurunya tidak siap, ya nah fokusnya itu adalah pada perbaikan kompetensi guru. Jadi maaf ya, guru-guru di Indonesia itu, apalagi yang PNS dan senior, itu sudah mereka mau dikasih kurikulum macam apapun udah hati dan pikirannya itu udah beku gitu. Jadi saya ketemu sama teman saya kemarin. Dia adalah seorang pejabat di Cianjur. Dia tuh menyekolahkan anaknya di sekolah negeri. Si anaknya tuh relatif pintar. Satu kali si anak itu tuh bertemu dengan seorang guru yang tidak pernah masuk kelas. Si guru itu tuh biasanya masuk kelas hanya ketika mau ujian saja, sisanya dia tidak datang gitu. Nah satu kali si guru itu tuh datang, tapi ya itu cuman mana sekretaris, sini. Nah ini halaman sekian sampai halaman sekian, tulis di papan tulis ya, bapak mau ke sana dulu. Gitu itu si guru senior yang PNS itu kelakuannya kayak gitu, banyak yang kayak gitu. Si sekretaris nulis di papan tulis gini gitu ya. Nah si anak dari teman saya itu kesel, ya udah dia keluar kelas, kemudian dia ke perpustakaan baca buku di sana. Apa yang terjadi? Siswa itu dilaporkan ke BK dan kemudian dituntut begini dan begitu karena dianggap nakal karena keluar dari jam pelajaran tanpa izin. Jadi anakmu pinter tuh malah dihukum gitu kan, dianggap nakal, dianggap membandel gitu. Padahal yang bandel, yang jahat itu kan adalah guru. Nah, kelakuan banyak guru-guru di Indonesia itu kayak gitu. Nah, sekarang mau kurikulumnya secanggih Amerika Serikat, secanggih Finlandia, secanggih Cina, secanggih Jepang dan sebagainya gak akan ngaruh kalau pelaksana dari kurikulum itu tuh kayak gitu bentuknya. Iya kan? Nah,
Makanya fokusnya tuh bukan pada kurikulum yang terus-terusan diganti, kebijakan yang terus-terusan diganti, tapi idenya tuh bagaimana dan bagaimana cara meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kompetensi guru. Kompetensi guru di Indonesia itu sangat rendah, dan sedemikian sehingga rendahnya sampai alat ukur kompetensi guru pun sangat rendah. Itu fakta. Nah, jadi jangan fokus ke kebijakan, Pak. Jangan fokus pada hal-hal yang, maksudnya jangan fokus pada hal-hal yang administratif, tapi fokusnya itu adalah pada pembentukan mental, pembentukan karakter. Kemudian kita membuat kurikulum itu yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Zaman sekarang internet, zaman sekarang digitalisasi. 5 tahun dari sekarang, 90% pekerjaan itu selalu berhubungan dengan digitalisasi. Tapi anak-anak zaman sekarang yang sekolah di sekolah mereka, itu bahkan ketika buka Google, guru-guru masih ngomel, belajar kok dari Google. Serendah itu kompetensi guru di Indonesia tuh. Serendah bahwa mereka tuh takut bersaing dengan Google. Sampai-sampai mereka kalau misalkan dibenturkan dengan Google, mereka inferior lalu ngelarang orang-orang untuk belajar dari Google. Khususnya di pesantren-pesantren. Kayak gitu kan. Mau belajar kayak gitu, belajar tuh harus dari guru biar dapat berkah, cium tangan. Nah, kayak gitu itu kompetensi guru di Indonesia itu masih serendah itu, Baraya. Jadi kalau Baraya mau ngecek misalkan ke sekolah-sekolah, biasanya guru terbaik itu, guru yang paling dicintai siswa, guru favorit itu adalah guru honor. Kenapa bisa seperti itu? Ini terkait dengan sistem penggajian. Jadi kalau misalkan mau dirunut lebih jauh lagi, nah ini Pak Menteri mohon ya, salah satu masalah dari pendidikan kita itu kan sebenarnya adalah penerapan dari kurikulum atau orang yang menerapkan kurikulum itu, guru, kepala sekolah dan sebagainya, iya kan? Nah, kenapa mereka itu kinerjanya buruk? Karena sistem penggajian mereka itu adalah pukul rata, bagaimanapun ceritanya, nggak mau tahu harus sekian nilainya gitu. Jadi guru yang rajin habis-habisan dengan guru yang nggak ngapa-ngapain gajinya sama, kenaikan pangkatnya sama. Guru yang berprestasi, guru yang dicintai dengan siswa, dengan guru yang dibenci banget sama siswa, itu nilainya selalu sama, gajinya selalu sama. Guru yang meluluskan anak-anak yang cerdas sampai ke Australia, sampai menciptakan teknologi begini dan begitu, dengan guru yang justru menghancurkan masa depan bangsa, itu gajinya sama. Itu yang menyebabkan sistem pendidikan kita itu kacau. Nah, kalau misalkan guru honor digaji, kalau misalkan kerjanya bagus dipertahankan, kalau tidak bagus maka dia didepak, begitu kan? Makanya kebanyakan guru honor justru malah menjadi lebih dicintai oleh siswa-siswanya. Nah, kita mulai dari hal-hal seperti itu, pendekatan ide seperti itu. Bukan sistem kurikulumnya nanti harus ganti, nanti harus ada UN atau tidak, nanti harus IPA atau IPS. Itu sama sekali tidak relevan dan sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Kita sekarang sudah tidak lagi peduli sama IPA atau IPS, kita harus peduli pada sesuatu yang terjadi di masa depan. Terima kasih karena sudah menyimak, saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.